ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1282. Hadis yang dikeluarkan At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan At-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu tu'min wa dzikrin. Hari-hari tasyrik yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, yang merupakan hari-hari Mina, adalah hari-hari makan dan zikir. Dan ini adalah lafaz Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya juga, ya ayyamu tu'min wa dzikrillah, hari-hari makan dan berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Syekh Albani berkata perawi-perawinya thiqat kecuali Umar bin Abi Salamah. Al-Hafidz berkata tentang Umar bin Abi Salamah ini sadukun yukhti, saduk tapi suka salah. Kata-kata yukhti di sini berbentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada terus-menerus, artinya ya dia ini suka salah. Dan perawi seperti ini biasanya dihukumi dhaif. Beda dengan kalau dikatakan saduk lahu awham, saduk dia memiliki beberapa waham, kesalahan. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh insyaallah, karena awham dan jamak dari waham, hanya beberapa kesalahan saja tidak mempengaruhi akan kesadukannya tersebut. Beda dengan saduk yukhti, karena yukhti ini fi'il mudhari'. Akan tetapi qattubi, ia dimutabaat, kata Imam Syekh Albani rahimahullah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr, ya dari Abu Salamah dengan lafaz ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum. Dan ia dimutabaat oleh Salih bin Abil Akhbar dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, dengannya dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi. Dan At-Tahawi juga meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan Ibnu Sa'ad dari Abdullah bin Hudzafah, dan ia juga dari Nubaisyah al-Hudhali dari seorang dari sahabat Nabi SAW, dan Bishr bin Suhaim, dan Ummu Umar bin Khaldah az-Zuraqi, dan Al-Hakam az-Zuraqi, dan Mas'ud dan Ahmad dari Ibnu Umar, dan lafadznya seperti lafadz yang disebutkan tersebut. Sehingga hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah mutawatir, karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat ya, dari jalan-jalan yang thiqat ya, banyak sahabat yang meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, itu haramnya berpuasa di hari raya tasyrik. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ayyamu at-tasyriq ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Berarti yang diharamkan berpuasa di hari-hari itu. Tanggal 10 itu berarti hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu ya tidak diperkenankan kita untuk berpuasa padanya, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya hadis 1283.
Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abdiyah dalam Al-Mukhtarah, dari Auf bin Abi Jamilah, ia berkata, haddatsani Ziyad bin Husain, dari Abul Aliyah dari Ibnu Abbas, ia berkata, qala li Rasulullah SAW ghadatal aqabah wa huwa waqifun ala rahilatihi hatil qittuli falaqattu lahu hasiyat huna hisal ya hat ilqatli falaqattu huna ya hasiyat hunna hasa al-hadaf fawada'ahunna fi yadi faqala bi amthali haula'i marratain wa qala bi yadihi fa asyara bi Yahya ahadu ruwati annahu rafa'aha wa qala fa dzakarahu wa qala al-Hakim sahihun asyarti syaikhain. Bahwa dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, ya, Ghadatal Aqabah, yaitu di waktu pagi di hari Muzdalifah, dan beliau berdiri di atas kendaraannya. Beliau bersabda, kemarikan, tolong ambilkan kerikil-kerikil untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun mengambil kerikil-kerikil sebesar kerikil hadaf. Kerikil hadaf itu ya segede gini, Pak. Kalau jari ini satu ruas, ini namanya kerikil hadaf. Disebut hadaf itu karena untuk tapel gitu. Iya. Lalu Nabi SAW meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangannya dan bersabda, dengan seperti inilah kalian melempar, dengan seperti inilah kalian melempar. Lalu beliau bersabda, mengisyaratkan dengan tangannya, iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, karena orang-orang sebelum kalian binasa itu akibat daripada bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, namun kata Syekh Albani tidak benar. Kenapa? Karena Ziyad bin Husain ini tidak dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini sesuai dengan syarat Muslim saja. Karena Imam Al-Hakim itu, Pak, seringkali jatuh kepada kesalahan ya, ketika mengatakan ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim misalnya. Bahkan Imam Al-Hakim ini juga sering kali salah dalam mentashih hadis. Karena Imam Al-Hakim ini ya akhi termasuk minal mutasahilin ya, sangat tasahul dan sangat longgar sekali di dalam yang menthikohkan perawi atau mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tashihul hakim la yu'tamad alaih. Pentasihan Imam Hakim itu enggak boleh jadikan sandaran. Ya, berapa banyak hadis yang dhaif jiddan bahkan palsu yang dikatakan sahih. Namun kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi bahwa Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu 2 kali. Ya, yang pertama beliau hanya menulis saja, memasukkan semua. Baru setelah selesai baru kemudian beliau intiqa, ya, memilah dan kemudian menelitinya kembali. Namun sayang, baru 1/3 buku beliau sudah meninggal dunia. Makanya kesalahan di 1/3 pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2/3 terakhir. Kebanyakan kesalahan-kesalahan itu biasanya di 2/3 terakhir itu, ya, sebelum Al-Imam Al-Hakim mengintiqonya atau memilah atau ya menelitinya kembali. Nah, di sini ya akhul Islam kita ambil faidah larangan bersikap gulu. Apa itu gulu? Gulu itu bersikap berlebih-lebihan, akhi. Di mana gulu artinya adalah melebihi batasan syariat yang dibatasi oleh syariat kita.
Ya, seperti di sini Nabi SAW memberikan contoh, di mana Nabi SAW minta tolong ambilin kerikil buat melempar jumroh. Maka oleh Ibnu Abbas diambil sebesar-besar kerikil hadaf segede gini. Ya. Kemudian Rasulullah menyimpannya sambil berkata, dengan seperti inilah hendaknya kalian melempar. Lalu Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan. Berarti lebih dari seperti itu udah berlebih-lebihan. Antum misalnya mikir, wah ini kesempatan nih ngelempar setan nih. Ya, akhirnya antum ambil batu segede-gede gelas. Wah, lumayan setannya biar mati sekalian gitu kan. Kita katakan nggak boleh. Ini termasuk apa? Gulu. Ya. Kebalikan gulu apa? Taksir. Taksir itu artinya kurang dari batasan syariat, meremehkan dia. Berarti kalau lebih kecil dari haso hadaf, ya misalnya ya antum ambil kerikilnya segede-gede kecil gitu, segede-gede kuku, ya, ini berarti taksir. Ini kebalikan dari gulu. Ini pun tidak boleh. Ya, ini namanya muqassir. Bahkan subhanallah ya akhi, sebagian orang tasawuf itu melemparnya nggak pakai batu, Pak. Ya, saya pernah sendiri melihat waktu ya haji terakhir waktu saya kuliah itu, ada orang melempar sekira pakai kerikil. Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, kerikilnya mana? Kamu nggak lihat katanya. Masya Allah. Iya. Jadi katanya ini apa namanya, hanya orang yang punya derajat tertentu saja yang bisa melakukan ini. Masya Allah. Nabi aja nggak begitu. Ya. Ini bohong-bohongan kalian lagi ngayal kayaknya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini jelas kebalikan. Kalau tadi kegedean, gulu. Ini muqassir. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ya apa namanya, awsatul umur. Karena memang agama kita ini agama wasat ya. Agama tengah-tengah antara gulu dan sikap taksir ya. Islam a'azakumullah wa iyyakum. Dan gulu itu ya akhi banyak sekali sebab-sebabnya. Di antara sebab gulu yang pertama adalah al-jahlu. Itu kebodohan terhadap agama. Iya. Karena dia gak paham tentang agama. Kemudian ditambah lagi dengan sebab yang kedua, apa itu? Semangat berlebihan. Sedang semangat-semangatnya, udah gitu bodoh terhadap agama. Akibatnya apa? Seperti itu, Pak, gulu. Iya. Ditambah lagi dengan sebab yang ketiga, apa itu? Dia ya memahami din dengan akalnya saja. Wah, ini kesempatan nih, lempar setan nih. Iya. Jadi dia kira yang namanya melempar jumroh akobah itu apa? Lempar setan. Bahkan saya melihat sendiri, Pak, waktu haji itu bukan hanya batu yang dia lempar, sendal, payung, semua dilempar sama dia. Sambil bilang setan begitu kan. Ya, mending pas lewat orang lain yang benjut, Pak. Itu terjadi ya akhul Islam. Kenapa? Karena kebodohan, semangat luar biasa. Kemudian dia mencarna dengan akalnya sendiri tanpa bertanya kepada para ulama. Padahal kata para ulama, ya melempar jumroh itu bukan tujuannya melempar setan. Melempar jumroh itu hakikatnya adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kalau tiga perkara ini ada padanya, wah sudah. Kadang sering kali gulu itu terjadi ya. Iya. Kemudian di antara sebab
gulu ya akhul Islam azakumullah, kurang fahamnya tentang maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Ya, dia tidak faham tentang hakikat din ini. Din ini mudah. Din kita ini samahah, penuh dengan toleransi dan mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Tapi terkadang ketika seseorang tidak memahami hakikat seperti ini, wah, gulu, Pak. Ya, ada orang gulu dalam masalah kafir mengkafirkan, sehingga akhirnya mudah mengkafirkan. Ya, sehingga akhirnya jatuh kepada sikap gulu. Sebab selanjutnya kata para ulama, ya, di antara sebab munculnya gulu apa? Munculnya penyimpangan. Ya, munculnya maksiat-maksiat, munculnya kemungkaran secara terang-terangan. Lalu kemudian akibat daripada munculnya kepenyimpangan ini ada orang yang ingin melawannya dengan sikap berlebihan. Contoh misalnya ketika keluar pemikiran Khawarij yang mudah mengkafirkan, dibalas oleh Murji'ah dengan mengatakan bahwa seseorang itu ya cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, imannya sempurna. Dia mau berbuat syirik kek, mau buat maksiat kek, imannya sempurna. Sehingga akhirnya ya gulunya Khawarij dibalas dengan apa? Taksirnya Murji'ah. Ya. Maka yang seperti ini tidak benar ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Seperti di zaman sekarang misalnya. Ya, ketika banyak yang menyimpang dari agama Allah, bahkan muncul sikap-sikap yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin mengingkarinya tapi dengan penuh semangat yang luar biasa. Akhirnya apa? Yang penting hancurin. Wah, puas sudah. Ya. Ternyata apa yang terjadi tidak memberikan maslahat sama sekali. Setelah dihancurin, besoknya dibangun lagi dengan yang lebih besar, Pak. Sementara kelompok yang lain terlalu muqassir, sama sekali tidak ada pengingkaran, diam saja. Ini pun tidak benar. Makanya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, ya, segala sesuatu itu harus kita lihat bagaimana syariat dalam menentukannya. Salat, ya, harus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh 60 sampai 100 ayat. Antum lagi semangat banget, yuk, wah, surat Al-Baqarah habis, Pak. Iya. Ini kita katakan gulu, berlebihan. Ada orang Masya Allah, dia lagi semangat, ya, di dalam masalah tidak isbal. Ya, akhirnya apa? Saking nggak isbalnya terlalu tinggi, Pak, sampai dekat dengkul. Ada orang kayak gitu, ya. Padahal Nabi SAW hanya sebatas pertengahan betis. Ini saking semangatnya ketinggian. Ini pun gulu. Ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ada orang sujud, dia pengen, wah, sujud Nabi SAW itu panjang, dipanjang sepanjang-panjangnya kayak mau tidur, Pak. Pernah ngeliat gak, Pak? Ya. Ini gulu. Ada orang ya sedang semangat ingin mengamalkan sunnah merapatkan saf, rupanya di sampingnya nggak mau rapatin jadi jegang, Pak, begini, Pak. Tahu jegang, Pak? Ya, kakinya itu jadi gini nih, ya, bahkan sebagian ikhwan kita itu saking keselnya diinjek kakinya dia tuh. Ini pun gulu, ya. Sikap gulu seperti ini akhul Islam azakumullah yang bisa merusak agama ya akhi azakallahu wa iyyakum, merusak dakwah juga. Ya. Dalam tata cara mengingkari bid'ah, antum lagi semangatnya sunnah, wah ini bid'ah nih, wah, langsung ingkari dengan sikap keras, arogan. Tak dulu. Ya. Dalam tata cara mengingkari kemungkaran pun ada etikanya, ada ilmunya. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat saja. Ya, ketika orang-orang Yahudi mengucapkan assalamu alaik, Rasulullah hanya mengucapkan wa alaik, membalas sesuai dengan apa yang dia
ucapkan, selesai. Tapi lihat Aisyah radhiyallahu anha sedang marah yang luar biasa, kesel. Ini membela Rasul ini. Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Waduh, semangat nih Aisyah. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Lihat ya akhwan Islam, ya, semangat yang menggebu-gebu terkadang itu seringkali menyebabkan apa? Gulu. Apalagi pemuda-pemuda yang sedang semangat-semangat banget dalam agama, ini biasanya jadi makanan empuk orang-orang takfiri dan khawarij ini, Pak. Iya, ini lagi semangat-semangat diambil. Iya, dimasukkan kepada dia apa? Bom bunuh diri syahid. Kamu bakalan dapat bidadari surga. Kamu bakalan langsung masuk surga. Wah, lagi semangat, bom. Nah inilah ya akhal Islam, azakumullah. Makanya hal-hal seperti ini yang bisa merusak agama kita. Maka Rasulullah SAW sabda, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian bersikap gulu. Fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum, kata Rasulullah SAW. Karena bersikap gulu, berlebih-lebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, seorang akhwat misalnya juga sedang semangat-semangatnya kajian, pakai cadar, masya Allah. Tapi sayang, pas ngelihat yang nggak pakai cadar atau yang belum berjilbab, matanya melotot, Pak, kayak ngelihat setan. Ini juga gulu, nggak benar. Iya. Sehingga malah membuat orang lari, bukan membuat orang apa? Senang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat sikap gulunya itu, karena semangat, ya tanpa ilmu, ya akhul Islam, azakumullah ya. Maka hati-hatilah ya akhul Islam ya dari sikap gulu. Antum ya sama ustadz cinta, senang saya sama ustadz. Hati-hati loh, antum bisa jatuh kepada gulu. Akhirnya apa? Fanatik, buta. Pokoknya apa yang dikatakan ustadz, pasti benar. Iya. Akhirnya marahnya karena ustadz, ridhonya karena ustadz, bukan lagi karena Allah. Ini bisa masuk kepada hizbiyah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jangan sampai ya rasa suka kita kepada seorang ustadz menyebabkan kita jatuh kepada fanatisme. Iya, makanya kan munculnya fanatik madhab dari situ kan munculnya. Karena dia merasa mengagungkan imamnya, pokoknya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dia menganggap ini yang paling benar. Akhirnya apa? Ya, kalau zaman dahulu fanatik madhab luar biasa, sikat-sikut sana sini. Sampai madhab Abu Hanifah itu mengatakan kalau terjadi perkawinan antara madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah batal nikahnya. Ya, sampai demikian ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi sebagai para penuntut ilmu pun juga hati-hati begitu loh. Ya, terkadang sikap-sikap para penuntut ilmu yang gulu terhadap sebagian ustadz ini yang terkadang memperkeruh suasana. Yang satu gulu sama ustadz anu, yang satu gulu sama ustadz anu, gulu ditambah gulu ditabrakin sama gulu, malas. Kalau seperti itu ya lama-lama kalau dibiarin terus, akhirnya jadi apa? Kelompok pecah. Sama halnya dengan organisasi. Organisasi tadinya tujuannya hanya sebatas organisasi, lama-lama apa? Gulu. Akhirnya apa? Seakan-akan madhab. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini, seakan-akan organisasi itu madhab. Akibat daripada sikap gulu, Pak. Gulu fiddin. Adanya gulu terhadap kelompok, terhadap seseorang, ini semua tercela ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ingat ya akhi, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada siapapun. Iya, seorang ustadz siapapun juga, ulama siapapun juga. Iya, apabila memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya tentu kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, bukan karena kita tidak mencintai mereka. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya
Hadis 1284, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ma'bad al-Juhani dari Muawiyah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iyyakum wat-tamaduh fa innahu dzabh." Jauhi oleh kalian saling memuji di depan orangnya, karena itu dzabh, sama dengan nyembelih. Dalam kitab Az-Zawaid dikatakan sanadnya hasan, ya, karena Ma'bad al-Juhani ini diperselisihkan. Kata Syekh Albani memang demikian, sanad ini hasan insyaallah. Hadis ini akhi, kita ambil faidah larangan memuji seseorang di hadapannya. Nggak boleh, Pak. Ya, kita ini nggak boleh muji di depan orang. Masya Allah, antum ini pintar banget ya. Masya Allah, antum Masya Allah hafal Quran ya. Masya Allah, antum Masya Allah. Itu Pak. Ya, antum ngomongnya enak aja. Dianya itu, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Mending ya. Kalau dia kena ujub gimana tuh? Kalau dia kena riya gimana, Pak? Ujub itu sendiri sudah membatalkan amal. Ujub bisa membatalkan amal. Gimana kalau ditambah dengan riya? Tambah batal lagi amalnya. Bagaimana kalau ditambah dengan sombong? Wala haula wala quwata illa billah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Iya. Makanya Nabi SAW menyuruh, kalau ada yang memuji kamu, taburi wajahnya dengan debu. Ya, kenapa? Karena itu bisa merusak amal kita, bisa merusak hati kita. Kita udah capek-capek ikhlas, dapat pahala, alhamdulillah. Gara-gara dipuji jadi ujub, habis. Aduh, kurang ajar kan, namanya kurang ajar Pak. Kalau kita mikir-mikir kan, gue udah capek-capek ya beramal, gara-gara kamu puji saya. Iya. Makanya kalau ada orang yang muji, tutup mulutnya. Maaf ya, aneh nggak butuh pujian ente. Ya, kalau ente mau muji aneh, belakangan aja tuh, sono. Ya. Begitu ya akal Islam, azakumullah. Karena kan dikhawatirkannya Pak, seseorang itu ketika ya mungkin di awal pertama dipuji biasa aja, yang kedua dipuji biasa aja, yang ketiga dipuji mulai itu Pak, ketika dipuji kok nggak ada yang muji ya, nah kan. Iya, hati-hati ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sangat tidak bagus. Bahkan Nabi SAW melarang kita memuji seseorang di hadapan dia. Jangan biasakan, dan jangan kita mempunyai kebiasaan memuji seseorang di depan dia. Iya, karena ini kasihan Pak. Karena Nabi mengatakan fa innahu dzabh. Itu sama saja dengan nyembelih dia. Maksudnya menyembelih amalan dia. Kasihan. Iya. Berapa banyak orang-orang yang terkena ujub itu gara-gara itu ya, dipuji-puji orang. Ya ketika dia mendengar pujian, Masya Allah, ya, si fulan tuh alim ya, rupanya kedengaran, saya alim ya, waduh, jadi seakan-akan dia setara dengan Syekh bin Baz Albani udah. Ya. Ini yang musibah ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, makanya pujian itu ujian. Pujian itu apa? Ujian, walaupun terkadang bisa menjadi bisyarah, kabar gembira. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kita beramal, lalu kemudian orang-orang yang memuji kita, padahal kita tidak mengharapkan pujian mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Dzaka busyra ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat dalam kehidupan dunia, tanpa mengurangi sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita mendengar ada orang memuji kita bukan di hadapan kita, segera minta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Ya.
Ya seperti halnya Abu Bakar berkata, waj'alni khairam mimma yadhunnun, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka, ya Allah. Jadi jangan sampai pujian itu ya akhi malah menjerumuskan kita kepada apa? Riya. Bahkan kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, orang yang dipuji kemudian gembira itu sudah pintu riya. Itu saja sudah pintu menuju riya, ya. Sebab kalau dia sudah merasa senang dan gembira dengan pujian, nanti amalannya beramal, dia ngarepin pujian dari manusia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini ya akhi, ya. Jadi sikap memuji seseorang di hadapannya ini sikap yang sangat tidak baik. Jauhi memuji seseorang di hadapannya. Hadis selanjutnya, hadis 1285. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah secara marfu, dan ini lafaz Imam Ahmad. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin qad walla harrahu wa masyaqqatahu wa mu'natahu falyujlishu ma'ahu fa in aba falyunawilhu aqlatan fi yadihi." Apabila pembantu seseorang dari kamu telah datang membawa makanan, sementara dia yang sudah merasakan panasnya, capeknya, susah payahnya memasak makanan tersebut, maka hendaklah dia menyuruh pembantunya duduk bersamanya makan. Tapi jika pembantunya tersebut enggan untuk duduk bersamanya, suruh dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Iya. Syekh Albani berkata, walahu anhu turuqun katsiratun mutawatiratun. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan banyak sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, kata beliau. Hadis ini menunjukkan, ya akhwat Islam azakumullah, adab yang sangat mulia terhadap pembantu. Bahwa ya dalam Islam pembantu itu tetap dia manusia yang harus kita hormati. Iya. Kalau di masyarakat terkadang ya kayaknya pembantu itu statusnya jelek, padahal sebetulnya enggak sih. Pertama, dia mencari nafkah yang halal. Dia juga berusaha untuk ya menghindarkan dirinya dari minta-minta. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila pembantu seseorang membawa makanan yang sudah dia masak, ya, sementara dia yang udah capek memasak, belum bawa bawang yang diiris-iris, bikin pedih mata, belum lagi tangannya yang teriris, belum lagi wah capek pak, maka kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk bersama kita, makan dengan kita. Kalau dia nggak mau, biasanya pembantu malu terkadang kan, suruh dia mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Masya Allah, betapa indahnya Islam ya akhwat Islam. Iya, betapa kita ya akhwat Islam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai ya seorang pembantu yang sudah capek memasak untuk kita. Ya, harus. Makanya Islam itu Pak, agama yang tahu diri. Agama yang mengajarkan kita untuk menghargai ya, menghargai jerih payah orang lain. Seseorang yang sudah berjerih payah dan yang lainnya, hargai dia, hargai. Nah, apalagi kalau yang masak itu istri antum. Yang terkadang ada seorang suami cueknya minta ampun, istrinya udah capek masak gini, pas disajiin apa kata suaminya, kok nggak enak banget sih mah, ya asin, kan nggak enak banget gitu. Ya, padahal dia udah capek dan yang lainnya, kasihanlah dia, hargai dia, capeknya dia hargai, ya, jerih payah dia hargai. Gimana caranya supaya ya enak gitu didengarnya ya Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi, kita berusaha menjadi orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain. Ya. Hadis 1286.
Hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Mukrim Al-Bazzaz Al-Baghdadi bil Basrah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Wahb bin Jarir. Qala haddatsana Abi Anil A'mash an Khaythamah, dari Adi bin Hatim, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aymanu mri'in wa ash'amuhuma baina lahyaihi. Sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah. Yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Albani berkata sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Muhammad bin Al-Husain ini. Dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah, sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan, ya akhal Islam, pentingnya lidah, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya gurisat lahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik, Mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian. Ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi salat yuk. Dia salat, dapat pahalanya besar buat kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili, ad-dal ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah, Pak. Tahu enggak, Pak? Imam Ad-Dhahabi jadi ulama gara-gara 1 kata, 1 kalimat. Imam Ad-Dhahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Ad-Dhahabi. Iya, terus anak-anak lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Ad-Dhahabi, "Fa waqa'a dzalika fi qalbi." Maka ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi SAW. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran. Imam Ad-Dhahabi gara-gara 1 kalimat. Ya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? Lau jama'tum sahihah sunnati Rasulillah SAW, andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih, kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi, ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat. Berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa, ya akhwat Islam azakumullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, Allah besar sekali. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak. Iya. Ketika kita ngomong tanpa ilmu,
itu dosa orang yang ngikutinnya ditanggung semua sama kita itu Pak. Ya, ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah, yang ngamalinnya ribuan, aduh, lumayan itu Pak di hari kiamat gimana itu. Ya, belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah anggota tubuh yang paling berkah, tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan ya, jaga sebelum kita berbicara. Berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak, kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak, kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif. Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab juga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.